Saya udah belajar dari 12 atau sampai ke 20 mentor, udah ngeliat 1000 video online, tapi kok saya masih lost ya? Kenapa? Kalimat ini sering banget muncul sebenarnya di DM, kemudian di komentar YouTube, itu sering banget bilang seperti itu. Kalau saya masih lost, padahal saya udah ngikuti mentor ini, mentor itu, kemudian saya udah lihat video-video, beli sampean, tapi kok tetap lost. Kenapa? Mungkin ini masuk ke namanya cycle of learning. Kita masuk ke chapter yang pertama, ilusi belajar tanpa batas. Sebenarnya di dunia trading di sini banyak banget jebakan-jebakan. Jadi contoh ada namanya circle of learning. Orang itu pasti belajar kan, belajar sebelum masuk ke trading itu pasti belajar. Jadi contoh ini dia lagi belajar, kemudian belajar ke satu mentor, oke. Profit, wah mantap ini. Kemudian dia loss, dia bakalan keluar. Cari lagi mentor yang baru lagi. Sama, pasti hasilnya sama karena dia nggak bisa konsisten, kemudian terus balik lagi, kemudian terus balik kembali. Jadi ada namanya circle of learning. Dia hanya berputar-putar di situ-situ aja, nyari mentor atau sinyal atau apalah yang terbaik. Udah habis modal berapa, udah habis uang berapa untuk beli-beli mentor seperti itu, banyak banget. Cara keluar dari ilusi ini sebenarnya agak lumayan simple. Tapi sebelum itu kita masuk ke chapter yang kedua. Kenapa circle of learning ini berbahaya? Di dunia sekarang itu lumayan banyak namanya informasi. Informasi itu sangat-sangat banyak, namanya overload information. Jadi orang itu ngupload informasi sehari bisa 10 kali. Itu satu orang. Bayangin kalau ada ribuan orang ngupload informasi. Itu banyak sekali, apalagi yang tentang trading sekarang sudah banyak yang bermunculan. Itu jadinya overload information. Jadi kalau kita sekarang di tahun 2025 itu ingin belajar, itu kita harus menyaring informasi, bukan mengambil informasi lagi, kebalik. Jadi kita harus menyaring informasi yang bagus, itu diambil, yang jelek ditinggalin. Kenapa kok menurut saya itu berbahaya? Karena kita learning malah bingung nanti jadinya, dan malah amburadul nanti tradingnya, jadi malah bingung, bahaya. Kemudian yang kedua, itu biasanya ganti strategi setiap loss. Yang saya bilang tadi, ketika dia untung seneng tuh, ketika loss berturut-turut katakanlah 4 kali udah ganti strategi. Teman-teman bisa lihat kita trading Senin sampai Jumat jam 2 dan jam 7 malam, itu loss ada ya, pasti ada, nggak mungkin untung terus. Tapi ketika loss berturut-turut, contoh 3 kali atau 4 kali di live trading terakhir, apakah saya ganti strategi? Jawabannya sih enggak. Saya terus untuk melakukan apa yang saya lakukan karena saya tahu backtestingnya udah bagus, ini nanti 1 bulan bakalan bagus, ini waktu lagi loss aja. Nah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, biasanya orang itu kehilangan percaya dirinya. Jadi ada contoh nih, ini udah gagal, dia ganti, ada pakai RSI nih sekarang orang-orang bagus nih. Kemudian ada Fibo Musang atau ada SMC yang lagi rame nih, atau full margin yang lagi rame. Dia hanya berputar-putar aja mencari strategi yang the best buat dia. Nah, ketika berputar dari sini ke sini, katakanlah dia perputaran udah 3 kali, percaya dirinya udah hilang, udah kayak wes, hal ini bener apa enggak, karena dia hanya berputar-putar melihat informasi yang banyak tadi. Yang keempat, ini kenapa kok berbahaya lagi? Ketika kita berubah, contoh ini pakai strategi RSI, pakai strategi SMC, kemudian di sini pakai full margin, oke, sini pakai momentum candle. Nah, contoh dari RSI di sini, teman-teman belum sampai menguasainya. Jadi contoh dari 100 kali trade aja, udah ganti lagi 100 kali trade. Saya momentum candle ini jujur udah 10.000 lebih entrian, lebih banget, jauh. Nah makanya ketika contoh nih strategi RSI, apakah bisa berhasil dengan hanya strategi RSI? Kata siapa nggak bisa? Bisa. Teman-teman banyak saya saranin pakai RSI aja mas, pakai akun Sen, aman, selesai, untung, yes, untung. Karena apa? Dia udah panjang, nggak usah ganti-ganti, pakai ini aja terus menerus, jam terbangnya dipanjangin. Nah kemudian masuk ke chapter yang ketiga, cara solusi keluar dari lingkaran ini. Ini balik lagi ngutip katanya si Bruce Lee, 1 kali jurus tapi dilakukan sebanyak 1000 kali itu lebih powerful daripada 1000 jurus dilakukan 1 kali. Nah ini menurut saya menarik karena ketika kita punya satu strategi kemudian dilatih selama 1000 kali, contoh kayak 1000 kali, dan setiap gagal dievaluasi, jadi bakalan linear. Jadi
strategi itu bukan hanya gini, tapi ada pergerakan naik turun naik turun naik turun, karena diperbaiki setiap saat itu the best. Makanya dibilang satu strategi 1000 kali itu the best daripada 1000 strategi satu kali. Setiap strategi itu nggak begitu bagus. Kemudian yang kedua ada namanya bikin trading plan atau jurnal trading yang saya bilang tadi. Kalau kita nggak punya trading plan, contoh kalau nggak di RSI di sini atau kalau nggak lagi momentum candle, saya nggak bakalan entry. Itu namanya trading plan. Kalau nggak lagi RSI itu di bawah, saya nggak bakalan buy. Itu namanya trading plan. Trading plan orang beda-beda, ada yang pakai pola apa namanya kemarin itu pola N atau pola monggo. Yang penting profit, hajar aja, yang penting profit. Kemudian yang terakhir itu stop konsumsi konten berlebih. Ini agak berbahaya karena terlalu banyak informasi, semua diserap bingung jadinya. Fokus sama satu konten mungkin, atau kita fokus sama satu orang, atau bisa fokus banyak tapi diambil yang bagus-bagus saja, yang jelek-jelek dihilangkan, yang sesuai sama trading plan-nya diambil, yang nggak sesuai kita hindari. Itu juga bisa, cuma mulai dipilah-pilah mana yang bagus mana yang enggak, itu karena itu berbahaya banget. Kita masuk ke chapter yang keempat. Sebenarnya ini relate, jadi sebenarnya ini bukan cuma diri Anda sendiri, saya juga mengalaminya, teman-teman itu juga banyak yang mengalaminya. Jadi bukan hanya Anda aja, cuma kita juga ngerasain. Makanya saya bisa experience-nya saya bilang ke teman-teman itu kayak gini karena saya juga pernah mengalaminya. Nah, kalau dibilang apakah modalnya besar-besar itu memakai SMC, apakah menggunakan strategi yang ribet-ribet? Nggak mungkin. Sederhana sekali, support dan resisten area ini penting banget buat entry, ya wes. Ini bagus banget nih untuk entry buy, hajar, buy posisi. Gitu aja. Sangat-sangat simpel. Jadi kesimpulannya apa nih sebenarnya? Teman-teman nggak usah muter-muter terus-menerus di sini. Ini hanya nggak selesai-selesai nanti circle of learningnya nggak selesai-selesai, nggak kemana-mana jadinya nanti portofolionya bukan naik kayak gini, cuma stuck atau malah turun karena setiap pergerakan dari sini ke sini ini butuh modal, butuh biaya, butuh waktu. Itu ngabisin waktu, ngabisin biaya karena harus beli kelas atau apa kan pasti ada tuh. Bahaya. Jangan stop sekarang kemudian pilih satu strategi yang bagus, tekuni. Kemungkinan profit bakalan jadi lebih besar. Thank you.